Assalamualaikum ya malaikat jamaah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah, nurul Rabbi bihaqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukrillah, pada pagi hari ini Allah kembali menghidupkan kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita kembali sahabat diberikan kesempatan untuk hidup dan bernafas agar kita senantiasa adalah meningkat kesadaran tentang siapa diri kita dan apa tugas kita di alam dunia ini. Ya. Pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah Abah akan menjelaskan tentang bagaimana mengenali Allah dan malaikat Allah pada diri agar kita bisa bangkit, ya sahabat. Selama ini kita selalu menganggap Allah itu adalah jauh dari kita. Selama ini kita menganggap adalah malaikat Allah itu adalah jauh dari kita. Kita hanya tahu tentang malaikat adalah makhluk yang bersayap, adalah yang merupakan makhluk-makhluk yang tunduk pada Allah, mengikuti Allah, ya. Tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya adalah meliputi seluruh tubuh kita. Maka oleh karena itu, sahabat, ya, yang harus dikenali adalah oleh kita adalah tentang keberadaan, ya, malaikat Allah, ya, yang begitu dekat dengan kita. Di dalam Al-Quran begitu banyak Allah menjelaskan betapa dekatnya Allah dengan kita. Bahkan Allah menyampaikan dalam surat Al-Hadid, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Aku dimanapun dan bagaimanapun kamu berada, aku berada. Ya. Aku selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Maka inilah yang harus kita dikenali, kehadiran Allah pada diri. Dan sekaligus juga kehadiran para malaikat Allah pada diri. Karena ada malaikat yang meliputi seluruh diri. Karena Allah dan malaikatnya tidak pernah berpisah.
Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka kenapa betapa pentingnya mengkaji diri. Karena untuk memahami tentang hukum-hukum Allah, alam-alam yang ada pada Allah, maka alamatnya, tempatnya ada pada diri kita. Jika selama ini Anda beranggapan, karena kata baginda Nabi, ana, kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhonni abdi bih. Aku ini tergantung daripada prasangka hambaku. Kalau dia menganggap aku ini dekat, maka aku dekat padamu. Tapi kalau aku ini kau anggap jauh, duduk di atas aras, istawa di atas aras, yang engkau anggap aras itu ada jauh darimu, maka aku jauh darimu. Nah inilah yang harus kita pahami. Bagaimana Abah membuat judul kita bangkit, kita kiamatkan diri kita ini. Dengan merasakan kehadiran Allah dan malaikat-malaikat Allah pada diri. Semuanya begitu nyata sahabat ya. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, aku maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan memintalah kepadaku, hadirkan aku ya. Fal yastajibu li wal yu'minu bi, dan laksanakan kewajibanku ya. Bahwa sesungguhnya kamu adalah aku, al insanu sirri wa ana sirrohu. Kamu adalah aku adalah kamu. Dan rasakan kehadiran malaikat-malaikatku bersamamu. Untuk engkau datang padaku dan untuk engkau bangkit mendapatkan kebahagiaanmu bersamaku. Nah inilah yang kemudian Allah tegaskan lagi. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah menggunakan nahnu. Kami. Siapa Allah? Kenapa Allah menyebutkan kami? Apakah Allah itu banyak? Bukan. Nah inilah yang harus kita kenali. Di dalam Al-Quran, umat Nabi Musa disebut Bani Israel. Bani itu adalah kaum, Isra yang berjalan, il kepada Tuhan, kepada Allah. Il itu bahasa Ibrani. Maka kenapa malaikat-malaikat Allah itu juga bernama il belakangnya. Ada malaikat muqarrabin, ada yang 4. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Pahami kenapa dinamain il belakangnya. Dan kenapa disebut malaikat muqarrabin, muqarrabun, malaikat yang dekat. Pahami tentang penglihatanmu, pendengaranmu, mulutmu, dan nafasmu. Sesungguhnya inilah yang harus kita pahami. Dari awal sahabat. Pada saat penciptaan kita manusia, di dalam Al-Quran Allah berfirman, bahwa kata Allah, nafahtu fihi mirruhi. Nafahtu fihi mirruhi. Aku tiupkan ruhku. Nafahtu fihi mirruhi faqa'ulahu sajidin, dan sujudlah kamu pada ruhku itu. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Bersujudlah malaikat seluruhnya. Sujud
artinya tunduk, patuh, nurut ya kepada ruhku. Faida sawaituhu, setelah selesai kejadian penciptaan tubuhnya, nafahtu fihi mirruhi, aku tiupkan padanya, pada tubuh tadi, mirruhi, dengan ruhku, bukan ruhmu. Faqa'u lahu syajidin, sujudlah pada ruh itu. Maka fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun, semuanya adalah sujud kepada hidup, pada hidupmu. Hidupmu adalah hidupku, kamu adalah aku. Al insanu sirri wa anna syirrohu, insan itu, manusia itu aku dan akulah dia. Insan itu aku. Pahami ya sahabat. Jadi jangan lagi jahil. Maka inilah Abah ingin mengajak bagaimana mengenali Allah yang begitu dekat. Tapi Allah mengatakan nahnu aqrabu, kami maha dekat. Nah inilah yang harus kita gunakan untuk berbangkit. Ada 10 malaikat pada dohirmu dan 10 malaikat pada batinmu. Yang harus dipahami adalah siapa malaikat ini? Malaikat itu ada dari kata al-malak, al-malik, yang memiliki kekuatan. Karena itulah kita dikatakan la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan bagi tubuh ini illa billah. Itulah al-malik. Itulah malaikat yang memberi kekuatan, yang dia taat pada hidupmu. Penglihatanmu taat pada hidupmu, pendengaranmu taat pada hidupmu, kalammu taat pada hidupmu, nafasmu adalah taat pada hidupmu. Barulah malaikat pada dohir yang lain ngikutin. Munkar wa nakir, rokib atid. Di penghujungnya kamu akan ketemu dengan Malik Ridwan. Setelah kau ketemu dengan Malik Ridwan, berarti engkau telah kiamat, telah bangkit. Engkau telah bertemu dengan penjaga surga pada dirimu. Nah inilah, kalau ngaji pada keluar dari diri, tidak akan ketemu. Itulah baginda Nabi bersabda, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Dan kenal seluruh kekuatan Al-Malik yang meliputi dirinya. Bagaimana kita melihat dengan Jibril? Jangan melihat apa yang dilihat oleh mata. Tapi lihatlah Allah pada apa yang dilihat oleh mata. Maka sekarang berarti penglihatannya sudah berubah. Kamu sudah mampu melihat yang qadim. Kamu sudah mampu melihat yang bako dengan penglihatan. Dia melihat dirinya. Jibril. Dari kata jabaro, yang menjabarkan penglihatanmu, yang akan membawa pengetahuanmu. Dengan penglihatan Jibril, kamu tidak lagi melihat sesuatu apa yang dilihat oleh mata. Tapi engkau sudah mampu melihat apa, melihat Allah, apa yang dilihat oleh Jibril. Maka akan menjadikan ilmu kepadamu
Itulah kenapa kami nahnu akrobu. Karena seolah-olah Jibril itu penglihatanku. Aku melihat diriku dengan penglihatan diriku. Dinamailah Jibril. Itulah yang disebutkan pembawa wahyu. Dari apa yang kau lihat. Sanurihim ayatina fil afaq. Dari telah kuperlihatkan padamu Jibril ayat-ayatku di alam ini semua. Bagi orang yang sudah mampu melihat Allah dengan matanya, bukan mata dirinya, maka dikatain Jibril. Il itu dari jabara, yang mampu menjabarkan. Allah lah yang mampu menjabarkan. Il, penglihatan Allah. Maka melihat dengan penglihatan Allah. Melihat Allah dengan penglihatan Allah. Maka inilah yang kejahilan kita manusia, karena selalu melihat malaikat itu. Malaikat itu jamak. Mufradnya adalah malak. Tapi atas dasar katanya adalah al-malik. Kekuatan. Kekuatan. Kekuatan Jibril. Kekuatan Mikail tadi. Janganlah kamu harus mampu mendengar suara Allah dengan samanya Allah. Itulah Mikail. Kalau Jabaroil atau Jibril, penglihatan Allah akan membawa kamu kepada faham. Pada saat kamu membaca nas akan nampak mafhum nas. Karena yang tahu firman Allah hanya Allah. Maka tidak lagi kamu mengkajinya dengan kama, kola, kila. Tapi sudah mampu mengkajinya dengan Gusti, guru sejati yang ada pada dirimu, yang dia sudah tiupkan. Nafahtu fihi mirruhi, kutiupkan aku, ruhku pada dirimu bersama kekuatanku al-malak, al-malik, yang disebutkan malaikat. Maka nahnu akrobu, kami. Siapa kami itu? Hidup dan penglihatannya, pendengarannya, kalamnya. Nah inilah yang harus dipahami. Supaya kita bisa kiamat. Bangkit kembali. Hidup kembali. Nah inilah kejahilan sahabat. Ya. Tentang bagaimana setelah ada 4 malaikat. Itulah kenapa 18 ayat dalam Al-Quran. Kenapa manusia menjadi binatang? Ulaika kal an'am. Bahkan dikatakan oleh Allah, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Karena hatinya alam kubur, alam itu kan ingat, ini disebut alam. Allah itu Rabbul Alamina. Rob penguasa alam. Di alam itulah hakikat ilmu. Orang yang mampu membacanya disebut ulama. Perbuatannya alim. Kelakuannya amal. Maka mereka ulama-ulama kasyaf yang dikatakan ulama itu bukan bisa baca kitab.
bukan bisa baca tulisan huruf, tapi yang mampu membaca. Diri menemukan Allah dan kekuatan malak, al-malak, al-malik, malaikat, yang dimana pada diri dohir ada 10, pada diri batin pun ada 10 malaikat itu. Maka itulah kenapa tentang sholat subuh dikatakan 2 rakaat sebelum fajar lebih baik dari dunia dan segala isinya. Tubuh kita lah dunia dan segala isinya. Dohir kita adalah dunia, batin kita adalah akhirat. Nah inilah karena ngajinya keluar semua. Mencari Allah ke Mekah. Coba. Padahal semuanya adalah kuncinya pada dirimu sendiri. Wukufkan, wakofah, renungkan. Siapa dirimu itu? Baca dirimu itu. Iqra. Iqra. Bismi. Ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq siapa? Khalaqal insana min alaq. Nah inilah sudah ratusan tahun ngajinya keluar daripada diri. 1 miliar kitab yang kalian aji. Sedikit pun tidak ada faedah buat diri. Abah kasih tahu. Ya. Karena dari awalnya ilmu itu dari orang-orang yang mengkaji diri. Yang menemukan ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu mani, ilmu bayan, ilmu mantek. Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu apa. Semua datang dari Gusti, guru sejati yang ada pada diri. Barulah lahir ilmu itu. Menemukan Allah dan malaikat. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami, Allah dalam Quran menyebutkan dirinya kami. Dikasihkanlah Allah itu adalah, karena Allah itu dalam bahasa Ibrani adalah Israel, berjalan menuju Allah. Maka penglihatannya disebut Jabaroil. Dari kata Jabaro yang menjabarkan, mampu membaca, memahami, menafsirkan, melihat. Tapi penglihatannya bukan melihat apa yang dilihat oleh mata. Unduru madafis samawati wal ard. Yang melihat, yang di sebalik, yang dilihat oleh mata. Itulah penglihatan Jibril. Setelah Jabaro menjabarkan, mampu. Maka barulah pindah kepada Mikail. Mikail itu apa? Kamu mendengar apa yang dikatakan oleh Allah. Bukan apa yang didengar oleh telinga. Maka itulah samanya Allah. Mendengar dengan Mikail. Setelah dianalisa oleh Jibril, Jabaro menjabarkan semuanya. Tentang isi firman Allah. Sanurihim ayatina fil afaq. Dikonfirmasi kepada Quran yang tertulis. Maka engkau akan menimbulkan hakul yakin. Dari ilmu yakin ke ainul yakin. Karena ainul yakin itu tentang penglihatan mata batinmu. Membenarkan. Hakul yakin membenarkan. Maka sekarang pikiranmu akan bersama dengan nur. Jadilah syu'aul basyirah, pikiran yang bercahaya. Ainul basyirah, ilmu. Bukan ilmumu lagi. Tapi ilmu Allah. Ya, maka jangan selalu mendengar dongeng tentang malaikat hanya sebatas
makhluk yang bersayap. Sayap itu adalah sesuatu untuk terbang. Terbanglah kamu untuk menggapai ilmu Allah. Nah inilah zaman sudah kebalik tadi semua. Guru di dalam gunung dikejar-kejar tadi. Tapi guru sejati, Gusti nu aya dina diri ditoler-toler tadi semua. Maka selama kau keluar dari diri, kau tidak akan kenal menemukan Allah. Kau tidak akan kenal kepada surga, kepada neraka, kepada barja, kepada syirat. Itulah kenapa Abah selalu berkata, surga dan neraka itu pada diri. Dunia akhirat itu pada diri. Karena Abah melihat Allah pada segala apa yang dilihat mata. Mendengar Allah pada apa yang didengar oleh telinga. Berkalam dengan mutakalliman Allah pada apa yang keluar dari mulut. Dan juga bernapas dengan Ijrail. Siapa Ijrail itu? Setelah Jabaro menjabarkan, Mikail adalah mendengar ayat-ayat Allah. Jibril melihat ayat-ayat Allah. Mikail adalah merupakan sumber pembawa rizki berupa pengetahuan, berupa ilmu. Ya. Maka akan disampaikan oleh siapa? Israfil. Inilah Israfil. Mulutmu untuk meniup apa pengetahuanmu. Bukan dengan hawa nafsumu. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itulah Israfil. Maka engkau akan ketemu dengan Ijrail, hidungmu, nafasmu, hidupmu, mencabut, menarik segala apa pengetahuan Allah. Inilah. Maka kenapa dalam 18 ayat dalam Al-Quran yang menyebabkan manusia itu menjadi binatang. Adalah karena hati tidak digunakan untuk memperhati. Hanya taklid aja. Woi, zaman udah begini masih taklid. Neraka tuh di sono, surga di sono. Kamu akan neraka sendiri hari ini bahkan. Bangun. Bangun. Jangan tidur. Hidup. Jangan mati. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Salat subuh 2 rakaat. Karena kamu adalah. Bagaimana kata baginda Nabi. Salat subuh. Dan kata Allah dalam Al-Quran. Ada 2 sip malaikat. Sip malaikat itu sama. Jibril juga ada pada siang. Mikail juga siang. Israfil juga ada pada siang. Ijrail juga ada pada siang. Munkar wa Nakir juga ada pada siang. Raqib Atid juga ada pada siang. Malik Ridwan juga ada pada siang. Tapi juga siang itu pada jasadmu. Malam adalah pada ruhmu. Juga sama ada Jibril. Ada penglihatan batinnya. Ada pendengaran batinnya. Itulah. Karena kita jahil selalu keluar dari diri. Padahal kata Allah. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Hadirkan dia. Bukan minta, hadirkan. Ad-du'a itu adalah hadirkan. Allah dan malaikat Allah, malak kekuatan yang bersayap tadi semua. Untuk kamu terbang menuju hadrat Allah. Tadi. Dengan latifah, kelembutan. Latifatul qalbi, latifatul sirri. Bukan hanya bisa nyebutnya latifah.
Di mana letaknya? Bagaimana menggunakannya? Latifatul qalbi, latifatul sirri, latifatul ruhi, latifatul khofa, latifatul akhfa, latifatul nafsi, latifatul qalab. Yang meliputi seluruh tubuh kita. Hayat, hidupnya Allah. Nyata. Tadi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wal ardh. Fis samawati di langit batinmu. Wal ardh di bumi jasadmu. Kata Allah, la'allahum yarsudun. Supaya naiklah kesadaran. Di penghujungnya kamu akan sampai kepada kesadaran yang tertinggi. Kepada Sidrah al-Muntaha. Kesadaran penghujung. Kesadaran Allah. Hadirlah Allah dengan seluruh malaikatnya. Nafahtu fihi min ruhi faqa'u lahu syajidin. Maka mulailah setelah engkau kenal dengan 4 malaikat pada dirimu yang begitu nyata. Maka kemudian engkau akan memahami siapa itu munkar. Setiap hari akan datang perkara yang munkar. Kau akan bertanya, kau akan tolak. Kau akan tanya, mana yang menurut kamu baik? Munkar wa nakir. Terima, tolak. Terima, tolak. Ditimbang oleh siapa? Jabaro. Jibril. Didengar oleh pandangan siapa? Mikail. Apakah sumber rizki ilmumu? Sumber rizki duniamu? Disampaikan oleh Israfil. Ditarik oleh Ijrail. Mencabut, bukan nyawa, cabut nafas. Tarik dari luar, masuk dalam. Masuk dalam, keluarkan lagi keluar. Itulah baginda Nabi bersabda, man akhraja nafasin bi ghairi lidzikrillah fahuwal mayyit. Nah itu kata Abah. Kenapa kamu harus bangun? Kamu masih mayit. Bangkitlah. Tadi semua ya. Iqra, bacalah. Ya ayyuhal mujammil, ya ayyuhal mudatsir. Kum fa'andir, bangun, bangun. Jangan kau terkubur di alam kuburmu. Tubuhmu telah lama menguasai ruhmu. Keluarlah dari guhamu. Keluarlah hei Yunus dari tubuh ikanmu. Keluarlah hei Al-Kahfi dari guha kahfimu. Jangan kamu jadi kitmir. Tadi semua. Hei Musa, lawanlah Fir'aun. Hei Ibrahim, lawanlah Namrud. Tadi semua. Hei Musa, kata Allah. Hei Nuh, ihbit turun dari kapalmu, dari bukit judi, dari bukit kesadaranmu, turun. Kum fa'andir, sampaikanlah kamu, bangunkan orang-orang tidur, hidupkan orang-orang yang mati, mati jiwanya, mati dirinya, sehingga dia tidak mampu membaca. Setelah kamu adalah melihat hadir 4 malaikat muqarrabin, Jabaroil, yang selalu menyadarkan dirimu, yang mampu menjabarkan apa yang kau dilihat firman-firman Allah dari alam ini semua. Maka itulah alam, ilmu, amal. Ya. Ulama hanya ain, lam, mim. Ainnya adalah iliyin, lamnya latifun. Latifun yang mana tadi? Latifatul qalbi, latifah, latifatul sirri. Maka tengah Al-Quran ada wal yatalatof. Tengah diri kita ini. Tadi semua ya. Itu yang harus dibuka. Tadi semua.
supaya bukan penglihatan kambing lagi, supaya bukan penglihatan babi lagi, supaya bukan pendengaran babi lagi. Melihat Allah dengan apa yang kau lihat, mendengar Allah dengan apa yang kau dengar, menyampaikan firman Allah dari apa yang kau katakan. Ijra'il, menarik, mencabut, bukan mencabut nyawa. Mencabut segala apa yang sudah ditampung oleh Jabaroil, Mikail, disampaikan Israfil, supaya kamu bisa memahami munkar wa nakir. Kamu akan menerima segala apa yang kamu sadari dalam kehidupan ini. Kan pada saat kamu sadar beda pikirannya. Timbul kesadaran. Oh iya ya, saya salah ya kemarin ya. Oh iya ya, itulah munkar wa nakir. Barulah dicatat oleh Raqib Atid. Raqibun Atidun. Oh kata kamu ini baik nih dulu nih, saya catat. Saya lakukan. Saya akan kekalkan. Saya akan Raqibun Atidun. Oh ini buruk ya. Berarti jangan saya lakukan ya. Kalau orang saya nggak disuka disakiti orang, saya nggak boleh nyakiti. Kalau saya nggak mau dicuri orang, saya nggak boleh nyuri. Kalau saya nggak suka diomongin orang, saya nggak boleh ngomongin ya. Raqibun Atidun, setelah munkar wa nakir, sadar pada dirimu betapa nyata munkar wa nakir. Kemudian Raqibun Atidun akan berada pada kantongnya masing-masing, pada dirimu. Semiliar kitab di luar dirimu nggak ada gunanya. Lihat kata Tuhan Abdul Qadir, hatta kamu baca alpi kitab, alpi kutub kitab. Ini kenapa manusia ini sekarang senang berbangga dengan kitab di luar diri. Ya. Padahal semua kitab di luar diri itu hasil kitab di dalam diri. Dibaca kayak apapun oleh kalian, itu pandangan musoni. Dia melihat dengan diri batinnya. Kamu aji, tapi kamu tidak melihatnya. Yang ada kamu hanya bullshit. Menyampaikan kebohongan. Kata orang yang tidak kamu saksikan sendiri. Kata orang yang tidak kamu rasakan sendiri. Coba sekarang sudah mulai berubah. Kiamatkan dirimu. Setelah Raqibun Atidun, kamu akan ngerti. Malik Ridwan. Oh, ternyata ini adalah saya terima. Oh, ini adalah kebaikan. Ternyata tidak setiap yang buruk itu buruk. Oh, ternyata tidak setiap yang menjanjikan baik itu baik. Disitulah kau akan mulai ridho kepada apa yang sudah diberikan oleh Allah pada tubuhmu. Kaulah jadi saksinya. Itulah kata Abah, kunci alif lam mim. Siapa ketemu alif dengan lam, dengan latifun, dengan la ilaha illallah, nafikan, tidak ada yang lain kecuali Allah. Mim, nyatalah ma'rifat Muhammad, meliputi semuanya. Baru kau akan membuktikan batinmu Allah, dohirmu Muhammad. Maka sekarang tubuhmu adalah la raiba fihi hudal lil muttaqin. Segalanya apa yang kau lihat menjadikan hudan. Wa bayyinatin, menjadi jelas. Wa bayyinatin minal huda, petunjuk, semua petunjuk tadi tampung oleh Jabaro yang menjabarkan, yang mampu melihat. Tadi mampu Mikail dengan pendengarannya. Israfil menyampaikannya. Ada mulut, ada kalam, ada mutakaliman. Ada basor, ada basir, ada mata. Ada sama, ada sami, ada telinga. Nah inilah kebanyakan manusia mendengar dengan telinga. Kalau mendengar dengan telinga, apa bedanya dengan embe? Apa bedanya dengan anjing? Apa bedanya dengan babi? Dia juga punya telinga. Maaf, ini agak keras karena Abah menyaksikan sudah terlalu banyak
Itulah pantas kata Allah, walaqad darana li jahannama katsiran. Nggak peduli lu disebut kiai, nggak peduli lu disebut buya. Kalau orang masih mau disebut buya aja jelas itu bukan. Setiap orang yang mau dikasih lakop, bangga dengan lakop, pasti bukan itu. Setiap orang yang mau disebut mursyid, pasti bukan mursyid itu. Lakop, buya lah, aang lah, amak lah, mamak lah. Setiap kau kasih judul namamu itu, tidak ada. Semuanya hanyalah kepalsuan. Ya. Karena Gusti Guru sejati ada pada dirimu. Pahami ya. Inilah bagaimana kita adalah qiyam, bangkit. Karena manusia sudah ada pada mengering. Kata baginda Nabi, kiamat itu hanya akan terjadi. Pertama adalah mengeringnya danau Tebrias. Mengeringnya tentang kesadaran. Kesadaran manusia selalu melihat di luar diri. Di luar diri. Takjub guru yang di luar diri. Guru yang di luar diri dikejar-kejar. Kitab yang di luar diri diaji. Dihafalkan huruf-hurufnya. Bacanya pakai bayati. Tapi Allah nyuruh ikra kitabaka kafa binafsika. Tidak mau pernah membacanya. Yang akan membuat dirimu dalikal kitab. Inilah kitab. Karena yang akan membuktikan kamu itu enak tidak enak kamu sendiri. Yang akan merasakan surga dan neraka itu kamu sendiri. Nggak bisa surga dan neraka kata orang. Yang akan membuktikan manisnya gula kamu sendiri. Yang membuktikan asinnya garam adalah kamu sendiri. Ya. Berhentilah. Bergabung dengan orang-orang khoyal. Ya. Yang tidak bisa membuktikan apa-apa. Yang tidak mampu melihat apa-apa. Cirinya adalah mereka punya nama. Punya titel. Ingin dikenal namanya. Lakopnya ingin dikenal. Ingin diagungkan manusia. Ingin viral. Tadi semua. Semua yang nampak itu pasti palsu. Ya. Pahami oleh kita. Setelah mengeringnya kesadaranmu. Maka kau akan muncul dukhon. Kata baginda Nabi. Maka inilah manusia berada pada dukhon. Dukhon itu apa? Asap hitam, tebal. Tadi. Sehingga apa? Jabaroil tadi tidak mampu membacanya. Karena kamu menganggap malaikatnya itu di luar dirimu. Allahnya saja sudah mengatakan, nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Tentu malaikatnya dia bersama dengan dia. Maka nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Wa nafahtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Illa iblis. Siapa iblis? Nih iblis. No, iblis. Yang melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, berkata dengan mulut. Tadi semua. Ya. Bernapas dengan hidung. Padahal kata baginda Nabi, man akhraja nafasin bi ghairi ridikillah fahuwal mayyit mislul hayawan, seumpama bangkai binatang. Dunal baqarah, bukan bangkai sapi, terlalu mulia. Fahuwa kal hinjir, hanyalah bangkai babi. Udah bangkai babi lagi. Ya. Abah nanti satu saat akan jelaskan kenapa najis mugoladoh, anjing dan babi itu harus dicuci dengan 7 air dan tanah. Pahami ini. Ya. Anjing dan babi diciptakan untuk melihat diri kita. Kita lebih hinakah dari anjing dan babi? Siapa yang harus dicuci 7 air dan tanah itu? Bahkan najisnya diri kita ini. Kata baginda Nabi. Dicuci dengan 7 samudra. Tidak akan pernah suci. Karena tubuh kita najasun. Karena kita muhaddas. Tadi semua. Padahal Allah sudah berkata, kamu adalah aku adalah kamu. Tetap aja kamu adalah kamu. Aku adalah aku. Padahal Allah sendiri sudah berkata, kamu aku. Al-insanu sirri wa anna sirrahu.
Wallahul batinul insan. Aku itu batinnya kamu. Wal insan dohirullah. Dan insan adalah dohirku. Itulah kenapa sifat atnasyah wujud. Wujudlah sifat 20 pada diri kita. A'yan khorjiyah dengan 7 ma'ani untuk cangkang. A'yan sabit khorjiyah. A'yan sabito. A'yan khorjiyah cangkangnya 7 sifat ma'ani. A'yan sabito adalah siapa dia? Muhammad. Tadi. Basor, basirun. Sama, sami'un. Kalam, mutakalimun. Hayat, hayyun. Ilmu, alimun. Kau rampok akhirnya. Maka akhirnya kita merampoknya. Maka padamlah penglihatan kita ini. Padamlah penglihatan di sini. Inilah kata Allah. Fa innaha la ta'mal absar. Walakin ta'mal qulubul lati fisyudur. Bukan buta mata yang di kepala sini. Tapi buta mata yang di sini. Sehingga bebel. Hilanglah. Kata Nabi, mengering danau Ebrias, kesadarannya. Karena yang ada hanya kamu. Kamu adalah kamu. Pada kata Allah, kalau kamu adalah kamu, maka aku tidak ada. Ya. Man arofa nafsahu, faqad arofa robbahu. Man arofa robbahu fasadal jasadahu. Innal abdi ida ahbabtuhu qataltuhu. Wa qataltuhu wa anadiyatahu. Jika seorang hamba mencintaiku, sudah mengembalikan bahwa dia tidak memiliki lagi penglihatan, pendengaran. Dia buta, dia mati, dia tuli, dia tidak ada. Dia tidak bisa apa-apa, dia tidak punya apa-apa, dia tidak mampu apa-apa. La haula wala quwata. Segala kekuatannya datang dari illa billah. Ruh yang diwakili oleh kami, nahnu akrobu. Akrob bukan korib. Akrob maha dekat. Lihat dalam Al-Quran. Nahnu akrobu ilahi. Kadang-kadang kita ini menafsirkan Quran. Kalimat hurufnya juga kurang diperhatikan. Kenapa menggunakan nun? Tadi. Pada saat penciptaan. Kenapa menggunakan alif, menggunakan hamzah? Kenapa menggunakan ain? Kadang-kadang tidak diperhatikan. Menciptakan. Menggunakan alif dengan hamzah. Menciptakan menggunakan ain. Beda. Maka inilah yang harus dipahami oleh kita. Ya. Maka banyaklah kita adalah menahan nafas, merenungkan siapa diri ini. Supaya apa? Naik lagi kesadaran kita. Karena pada saat turunnya kesadaran, timbullah dukhon. Maka tidak akan mampu lagi memandang setelah dukhon. Semuanya gelap. Ekonomi gelap. Agama gelap. Hidup gelap. Mati gelap. Terhalang awan. Dukhon. Dukhon. Itulah ciri-ciri mau mati diawali dengan mengeringnya danau kesadaran. Ebrias. Muncullah dukhon pada diri. Gelap semuanya. Ngaji kitab ini gelap. Nggak ngerti. Apa ini nasnya ya? Apa mafhum nasnya? Apa kira-kira madlulnya dari dalil ini? Apa makosidnya? Buat apa sih Allah nyuruh gini? Tadi. Karena selalu nyarinya keluar. Di kitab mana ya? Yang gak ketemu. Tanya Gusti, guru sejatimu. Tadi. Sebagaimana. Nah inilah juga tentang bagaimana firman Allah datang pada baginda Nabi di Gua Hira. Quran itu datang bukan di masjid, di gua. Ingat. Seluruh nabi-nabi itu bukan di masjid ma'rifat, di gua. Jabal Nur, di gunung. Tadi semua. Ya. Jadi, jangan terlalu banyak bukan di masjid buatan manusia. Maaf. Ya. Karena Allah juga, innama ya'muru masyajidallah itu bukan itu. Innama ya'muru masyajidallah itu ini. Tadi semua. Di masjid itu paling kamu berantem, berebut kotak masjid, berebut ini. Berebut kunut, berebut usoli, berebut apa. Akhirnya manusia Islam makin pecah.
Dari satu masjid jadi dua masjid, dari dua masjid, tiga masjid, empat masjid. Coba balik kepada masjid ini. Akan satu semuanya. Karena masjid Allah itu satu. Pahami tadi. Innama ya'muru masjid Allah. Masdarnya adalah imarah. Bukan. Jangan diartikan innama yu'amiru. Karena akibatnya masdarnya menjadi takmir. Nah ini yang harus dikaji lagi. Masjid yang di luar diri itu akan masjid ad-dirar. Quran sudah mengatakan. Ya. Makanya itulah kenapa Tuhan Sabul Qadir mengatakan. Memberi makan orang lapar itu lebih baik dari membangun 1000 masjid itu. Ya. Maka ayo bangun masjid pada dirinya. Insya Allah. Seluruh isi alam ini tempat sujud kok. Sujudkan dirimu. Sebagaimana fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Sujudlah seluruh malaikat itu. Sujud siang. Malaikat siang datang sujud. Nggak pernah ngelawan. Kata malaikat siang, gua nggak mau masuk malam dah. Enggak, sujud dia. Tulijul laila bin nahar wa tulijul nahari fil lail. Tulijul hayya minal mayyit wa tulijul hayya minal mayyit. Dari mana hidup ke mati? Mati ke hidup. Hidup itu pasti mati. Mati itu pasti hidup. Begitu terus. Materi, energi. Siang, malam. Bangun, tidur. Surga, neraka. Begitu. Setelah tadi duhon kepada kita, maka kita akan berada pada apa? Ya'juj wa ma'juj. Selalu menolak apa yang tidak suka. Nah, itulah. Itu. Tapi tetap itu kita harus jalani. Karena itulah jalan untuk kiamat, bangkit. Tanpa kamu ada keraguan, kamu mulai bercuma. Nah, bagi orang yang mau menggunakan tadi. Jabaro, Jibril, Mikail, Israfil. Penglihatan Allah, pendengaran Allah, kalam Allah, hidup Allah. Nah itu. Diganti nama il itu. Il itu bahasa Ibrani. Allah, teh. Barulah kamu akan mengerti munkar wa nakir. Setiap hari kamu akan merekam semua. Apa yang datang di pikiranmu. Apa datang dari penglihatan itu semua. Nanti akan dicatat oleh kamu mana yang baik. Oh, ini baik nih buat ekonomi saya. Ini kayaknya sih kelihatannya udah mau tahun baru nih. Kelihatannya mau musim hujan nih. Kelihatannya siap-siap beras nih. Ah, itu Mikail tuh. Tugas Mikail. Kamu kan mikir set gitu kan. Kayaknya perhitungannya tahun depan ini kayaknya panennya kurang bagus. Nah, kamu mikirkan, gimana saya? Selain saya sodako, saya simpan sebagian. Untuk nanti. Itu bahasanya. Itu Mikail. Maka kenapa disebut Mikail itu tugasnya memberikan rezeki. Kenapa Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu. Tadi, cuma kamu tidak pernah mau menerima kehadiran Jibril setiap hari. Dan kamu anggap Jibril itu nggak ada pada dirimu. Mustahil Allahnya aja bersama kamu, ya pasti Jibrilnya bersama kamu. Kan kita alam sogir. Berarti semua komplit. Isi dunia akhirat. Termasuk Allah dan malaikatnya. Ada pada dirimu. Nah inilah. Ya. Dan itulah yang seharusnya bisa kamu tuju. Guru sejatimu. Bukan mencari kemana-mana. Ya. Temukan dalam keheningan. Temukan dalam kesenyapan. Temukan di waktu malam. Bukan rajin bangun malam tahajud. Tapi tetap nggak sadar-sadar. Yang dicari hanya maqamah mahmudah. Yang dicari adalah mudah-mudahan dengan tahajud besok rezekinya di ngalir. Ini ngaco lagi. Tadi semua. Bukan dikejar dengan duha, rajin tiap pagi ya. Untuk mudah-mudahan makhluknya lagi yang kamu bayangkan. Sholat malam untuk makhluknya. Sholat pagi untuk makhluknya. Padahal untuk melihat aja, jangan kau melihat makhluknya. Tadi semua. Inilah akhirat tidak bangkit, tidak bangun daripada tidur. Tadi semua. Kalau nggak ngerti nggak usah komen. Tadi semua. Karena apa yang kalian nggak ngerti itu sesungguhnya bukan. Nah inilah tadi. Kalau orang di dalam segala apa itu selalu menolak, nah itu dia tidak akan pernah menemukan Malik Ridwan. Nanti kita tidak tampung semua yang ada yang enak gak enak pada hidup kita. Itulah karena itulah Ya'juj wa Ma'juj. Ya. Itulah Ya'juj wa Ma'juj. Tadi semua.
Setelah itu barulah kamu akan, setelah kamu berada pada Ya'juj wa Ma'juj, karena selalu ingin menerima enak, nolak gak enak. Menerima mudah, menolak susah. Padahal segala apa yang datang pada kehidupan kita bukan kebetulan. Semuanya yang gak enak itu adalah debt collector, menagih perbuatanmu sendiri. Maka inilah kenapa kita harus bangkit, kiamatkan diri kita. Setelah Ya'juj wa Ma'juj, kita akan masuk kepada fase Dajjal. Akan turun Dajjal. Apa itu Dajjal? Pandangannya hanya satu. Ada yang melihat hanya dunia, nggak peduli akhirat. Dajjal juga itu. Hanya melihat akhirat, nggak peduli dunia. Dajjal juga itu. Jangan dikira orang yang diam sajalah di kamar, tahajud aja. Akhirat aja. Nah, tapi bukan Allah. Dajjal. Ah udahlah, saya mah. Akhirat nggak usah mikir, penting dunia saja. Dajjal. Karena dunia akhirat itu satu. Satukan dengan Allah. Susah senang itu satu, satukan dengan Allah. Sehat sakit itu satu, satukan dengan Allah. Dari semua. Mudah susah itu satu, siang malam juga satu, satukan dengan Allah. Tauhidkan semuanya. Kalau tidak kamu akan mandek, karena setelah Ya'juj wa Ma'juj kamu hanya menolak sebelah, satu saja yang kamu sukai. Yang cocok dengan nafsumu kamu terima. Nggak cocok dengan nafsumu kamu tolak. Ayolah. Maka kamu tidak akan meridho, tidak akan, akhirnya kamu akan ketemu dengan Malik dan menolak Ridwan. Dan Ridwan itu adalah kamu ridho. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Barulah kamu jadi hambanya. Kalau kamu hambanya, nggak menolak. Hamba itu adalah anak buah Tuhan. Tuhan ngasih ke kanan, kamu ke kanan. Tuhan ngasih ke kiri, ke kiri. Yang sing penting bukan kanan dan kirinya. Kamu taatnya pada Tuhan. Karena kita hamba. Pahami itu. Ya. Kalau ingin kiamat. Kiam itu jangan diartikan hancur. Bangkit. Kamu bangkit. Dari lemah jadi kuat. Karena bersama malaikat. Al-Malik adalah kekuatan. Dengan sayapnya. Karena semua adalah Allah dalam wujud lain. Tadi. Nasi juga malaikat. Malak, air malaikat. Apapun yang jadi utusan Tuhan, malaikat. Setiap hari ketemu malaikat kita. Setiap hari ketemu Allah, melihat malaikat, menyaksikan malaikat, merasakan malaikat. Ridho kepada Malik dan Ridwan. Maka segalanya, sekarang kamu bukan lagi Malik yang selalu menolak. Selalu ingin dihormati, selalu ingin dihargai, selalu ingin diagungkan. Enggak, kamu udah ridho. Karena di mata Allah itu nggak ada berkah, nggak berkah, semua berkah. Karena di mata Allah itu nggak ada sehat sakit, semua sehat. Karena di mata Allah itu nggak ada surga dan neraka, semua surga. Kenapa di mata Allah itu adalah hanyalah cahaya, nggak ada kegelapan. Artinya kau sudah bersama Ridwan. Baru dia akan berkata, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu udah ridho. Aku meridhoimu. Baru kata dia, fadkhuli fi ibadi. Sekarang jadilah hambaku. Jadilah kita seorang hamba yang dicintainya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam kebahagiaan bersamaku. Karena akulah surgamu itu. Aku lebih indah dari surgamu. Aku lebih indah dari apapun. Kau sekarang di dunia pun, dimanapun kau duduk, adalah Arafah. Hari apapun kau ada, Jum'ah. Di malam apapun kamu duduk, Lailatul Qadar. Dimanapun kamu sujud adalah Masjidil Haram. Karena yang membuat mulia itu bukan tempat, bukan ruang dan waktu. Ruang dan waktu itu terbawa karena mulianya Allah. Maka neraka lebih baik kau bersamanya, asal kau bersama Allah. Buat apa kau di surga tapi tidak bersama Allah? Lebih baik kau, lebih enak lagi, kau bahagia, kaya raya, hatimu bahagia bersama Allah. Tapi kalaupun kamu tidak kaya raya, miskin, tidak punya apa-apa, asal bersama Allah, insya Allah bahagia tetap. Karena bahagia itu bukan pada objeknya, tapi pada alatnya. Allah lah bahagia itu. Itu yang harus dipahami oleh kita. Barulah kamu setelah ketemu dengan, tadi adalah, kamu dari Dajjal, hanya satu saja yang kamu inginkan. Menginginkan apa yang sesuai dengan hawa nafsumu. Menolak apa yang tidak sesuai dengan nafsumu.
Dajjal lah udah. Tadi tapi itu nggak apa-apa. Setelah kamu dari Dajjal, kamu akan datang Imam Mahdi. Karena kamu itu setelah berbuat salah, setelah diberikan peringatan, maka kau akan menemukan kebenaran. Di situ Al-Mahdi memberikan petunjuk pada dirimu. Maka disitulah kau akan merasakan bagaimana harus berbuat baik. Ternyata saya bahagia pada saat diberi, berarti saya harus memberi. Ternyata saya bahagia kalau dimaafkan, berarti saya harus memaafkan. Ternyata saya nggak suka dijelekan, saya nggak boleh menjelekan. Ternyata saya tidak suka kalau seandainya saya itu adalah dibenci, saya tidak boleh membenci. Ternyata saya tidak suka dicuri, maka saya tidak boleh mencuri. Ternyata saya tidak suka, nah itulah. Berarti di situ ada sudah ketemu Imam Mahdi. Maka kau di situ ada tandanya udah mulai kiam, bangkit. Bangkit kesadaranmu. Sampai di penghujungnya adalah apa kata Allah? Wa anna ila rabbikal muntaha. Akulah Rabbmu, penghujung batas perjalananmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga bisa dipahami. Yang bicara adalah bukan Abah. Maka kata Abah juga, kalau kita melihat sesuatu, jangan melihat apa yang dilihat oleh mata. Lihatlah Allah pada apa yang dilihat oleh mata. Maka dia akan berdampak padamu. Inilah hakikat malak pada diri kita. Ya, semuanya nyata. Dan kau bisa akan mampu melihat segala rahasia Allah dengan penglihatan Allah. Kan kata Allah, innal abdi ida ahbabtuhu qataltuhu. Seorang hamba yang sudah mematikan dirinya pada akulah penggantinya, akulah penglihatannya, akulah pendengarannya. Itulah malak-malaknya tadi semua. Maka disebut kenapa? Allah menyebutkan kami, dia dan seluruh malaknya. Malaknya juga dia. Tadi semua. Tapi begitu beda tempat, ganti nama. Pada mata Allah itu Jabaro. Gitu. Ada lagi. Pada sini ada Mikail. Allah. Sama aja ini. Abah saya itu, penglihatan Abah saya itu, pendengaran Abah saya itu, kalam Abah saya itu, nafas Abah saya itu, alam kubur. Alam. Tidak terkubur lagi. Ini kebanyakan ada dalam alam kubur. Alam itu, alam, ain, lamnya, alam, alamina, Rabbul alamina. Insya Allah dengan ilmu, ain, lamin, kamu akan jadi ulama yang alim dengan amal. Karena di penghujungnya kamu akan bertemu dengan Nabi Isa. Akan menjadi jiwa penyayang, pemurah. Kebahagiaanmu adalah memberi. Kebahagiaanmu adalah memaafkan. Kebahagiaanmu adalah menyatukan. Kebahagiaanmu adalah itu semua. Barulah engkau sudah ridho dan diridhoi. Selesailah kiamatmu. Jadilah kamu adalah sekarang kupu-kupu yang terbang, yang tadinya ulat, sekarang menjadi kupu-kupu yang terbang. Semua. Kau terbang, memberikan manfaat dari semua, seperti malaikat dari semua ya. Sofan, berbaris kata Allah. Semua. Mudah-mudahan bisa dipahami ya tadi semua. Semuanya bisa ditemukan pada diri, oleh Gusti, guru sejati yang ada pada diri. Baginda Nabi Muhammad pun begitu, Nabi Ibrahim pun begitu. Siapa gurunya Nabi Ibrahim? Nggak ada. Siapa gurunya Nabi Muhammad? Nggak ada. Cuma malak Jibril bahasanya. Ya tadi, Jabaro itu apa yang dilihatnya semua ya. Maka pahami secara syariat dan secara hakikat biar kita setiap hari bersama Ridwan menjaga surga dari semuanya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua panjenengan. Ya, dengan apa yang disampaikan Abah tadi semua jangan dijadikan bahan pertentangan. Karena setiap orang memiliki kadar masing-masing. Setiap orang memiliki penglihatan, kedalaman penglihatan. Innal Qur'ani sab'atu butun. Bagi Abah yang komen yang itu Abah anggap karena panjenengan belum paham tadi semua ya. Marilah kita buka wawasan kita dengan Jabaroil tadi semua. Penglihatan Allah tadi semua untuk memahami ilmu Allah,
untuk melihat Allah, untuk melihat kekuasaan Allah dengan Allah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.